Shalom saudara kasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dotoni, di mana dia memberitahu kita bahwa ada kabar buruk dan juga kabar yang sangat mengejutkan tentunya, bahwa ada pihak asing yang mau mengkudeta presiden kita yaitu Bapak Prabowo karena mengikut campur urusan-urusan dalam negara di Indonesia. Dan ini tentunya kalian tahu sendiri, para elit-elit global yang ingin menguasai seluruh dunia karena agendanya yaitu antikris. Nah, dan ini juga berkaitan dengan si jahat. Maka dari itu kita berdoa untuk Bapak Presiden kita, yaitu Pak Presiden Prabowo, supaya tidak terjadi sesuatu yang negatif dan juga yang tidak diinginkan tentunya. Dan sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Yohanes 20 ayat 18 yang berbunyi, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang artinya adalah ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia selalu hadir untuk kita temukan sehingga kita mampu mengenal dia dengan benar. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya ucapkan. Langsung saja maksud saya ke video bersama Bapak Pendeta Dotoni. Mari kita simak videonya. Thomas di mana? Lagi ada persiapan acara untuk BPD GBI Pak di Pontianak. Oke. Oke. Mari kita berdoa ya. Ya, kita doa Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, Amin. bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim melawat kami semua. Amin. Amin. Selamat malam Pak Daud, apa kabar? Iya. Abraham, Ya. ini nanti kalau emas tembus 2 juta, itu tanda inflasi akan naik gratis. Akan naik drastis Pak ya. Inflasi. Inflasi. Oke. Nah, itu tandanya kalau emas sudah berapa? 2 juta Pak Daud. 2 juta. Yes. Dan investasi jangka panjang yang terbaik untuk 10 tahun ke depan. Apa Pak Itu Daud? adalah perak. Perak. Oh. Perak Apa? ya Pak Daud ya? Apa Abraham? Perak Pak. Perak. 10 tahun ke depan. Karena perak nanti akan menjadi alternatif setelah emas. Karena harga emas tinggi. Karena harga emas tinggi ya Pak. Dan perak akan menyusul. Nanti naiknya bukan persen, tapi lipat. Lipat. Wah. Karena nanti akan masuk untuk otomatik, otomotif, istri, terus itu elektromatik, itu elektrik, semuanya akan banyak bagian yang menggunakan perak. Perak. Oh, oke Pak. Elektronik termasuk. Elektronik juga Pak ya. Jadi nanti komponen perak ini akan banyak digunakan 10 tahun ke depan. Oh. Termasuk kesehatan. Kesehatan juga Pak ya? Iya, perak. Itu 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Perak. Ingat zaman Tuhan Yesus, emas dan perak. Haleluya. Segala sesuatu akan kembali ke dasar. Kembali ke dasar Pak ya. Pertama, itu apa tuh? Ini emas. Mas. Kedua, perak. perak. Iya. Perak di sini adalah perak batangan. Perak batangan Pak ya. Emas pun juga emas batangan. Emas juga emas batangan. Oh iya. Nanti bisa cari di pabrik emas UBS Surabaya atau Antam. Antam Pak ya. Atau ketiga Jawa Tengah, di Semarang di toko Mas Bagong. Jadi Mas Bagong.
Tapi pesan khusus kalau di toko emas. Bagong, Semarang. Oke. Nah, perak ini menjadi alternatif Jadi alternatif, setelah Pak. emas. Dan nanti ke depan banyak digunakan untuk elektronik, Elektronik. otomotif, Mm-mm. dan peralatan-peralatan alat kesehatan, Ya. dan lain-lain. Sehingga harganya nanti berlipat. Wah, Itu 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. ke atas. Ke atas ya. Dan ingat, nanti tidak boleh lupa, Mm-mm. Apa itu, Pak? untuk maklar saya 2%. Kan beritahu. Jelas? Jelas, Pak Daud. US dollar Mm-mm. itu masih 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Tetap menjadi Oh, US 30 uang tahun, Pak ya. ya internasional. Jelas? Jelas, Pak Daud. Nah, tanah itu yang untuk menjaga nilai mata uang, Oh iya. menjaga investasi jangka panjang. Iya. Nah, jadi ingat, begitu nanti emas tembus 2 juta, Heeh. itu tanda Tandanya arah inflasi akan naik terus. arah inflasi Terus. akan naik terus, Pak ya. Iya. Nah, nanti maksudnya Mengerti, Pak Daud? itu tanda apa? Inflasi akan Inflasi terus naik. akan terus naik terus. Hmm. Dan rupiah melemah. Rupiah melemah. Solusinya apa, Pak? Pokoknya yang safe haven, aman, jangka panjang, mana? Bagi yang punya uang cash Ya. untuk jangka panjang. Simpan pakai uang cash, Pak ya. Nah, mana? Tanah. Itu punya uang cash, bukan KPR atau utang. Mm-mm. Jelas? Utang bank nggak boleh, Pak ya. Nah, kedua, perak. Perak. Yang kedua perak. 10 tahun lagi. Nah, itu investasi jangka panjang. Investasi jangka 10 panjang, tahun Pak. lagi. Iya, Pak Daud. Perak. Perak. Karena Pak. naiknya nanti bukan persen, Hmm, tapi lipat. berlipat-lipat. Yang jelas, Jelas, Pak Daud. karena harga bedanya emas dengan perak udah jauh sekali. Oh, jadi nanti Nah, itu lebih akan tinggi menyusul. emas atau perak, Pak? Pak. Apa? Nanti 10 tahun lagi lebih mahal emas atau perak? Tetap emas. Tetap emas ya. Tapi untungnya banyak di perak. Untungnya banyak di perak. Oke. Jelas? Jelas, Pak Daud. Jelas? Jelas, Pak. Ketiga, US dollar. 3 US dollar ya. Nah, tanah itu harus ingat itu untuk jangka panjang. Jangka panjangnya, Pak. Bagaimana saya beritahu, Abraham, Luar biasa, Pak Daud. ingat Harus tahun 2022 Heeh. saya beritahu emas akan tembus 1,5 juta Betul. di tahun 2024. Betul, Pak. Sudah Dan terjadi, Pak Daud. sudah terjadi, dan saya sudah beritahu dalam waktu dekat emas Ya. akan naik 2 juta. Oh. Dan waktu emas naik 2 juta, Mm-mm. itu tanda inflasi akan naik terus gratis. Hmm. Tapi daya beli turun. Mm-mm. Jadi nanti inflasi dan deflasi bertemu di tahun 2025 dan 2026. 2025, 2026, Pak ya. Dan beratnya di tahun 2026. Oh, tahun depan. Ibaratnya kalau tinju, hari ini tinju, Mm-mm. bengkaknya besok. Besok. Nah, ingat perusahaan-perusahaan tahun ini Mm-mm. yang tutup atau PHK. Hmm. Tahun depan mau buka, itu kan mengawali berat. Awali berat, Pak ya. Oh. Nah, itu tahun depan. Nah, Berarti kalau tahun Jelas. sekarang tutup, tahun depan susah, Pak. Buka usaha. pokoknya ya, startnya itu berat untuk tahun depan. Tahun depan berat, Pak ya. Nah, karena kondisi seperti ini, Mm-mm. kita mulai ekonomi bergerak, Mm-mm. itu 2027
Ya. Januari itu baru bergerak. 2027 Januari baru mulai bergerak Pak ya. Itu bergerak, belum pulih. Belum pulih, baru mulai. Nah, kegerakan mulai setelah puncak inflasi. Nah, nanti 2032 Mm-mm. baru ekonomi Indonesia dipulihkan. 2032. Oh ya. Ya, Berarti jelas. presiden baru Pak ya. Dan saya masih ingat perlu Abraham tahu Mm-mm. eh, Prabowo Ya. presiden, Ya. Bapak Presiden kita Ya. itu pihak asing Mm-mm. berusaha untuk menghambat. Untuk menghambat beliau Pak ya. Ah, Kenapa makanya Pak? akan banyak goncangan-goncangan. Kenapa Pak? Dihambat Pak. Karena Pak Prabowo ini Mm-mm. adalah memiliki sifat seorang negarawan, Heeh. prajurit sejati, Ya. dan kesatria. Hmm. Dan dia akan nomor satukan negara Ya. di atas hidupnya Oh untuk ya. negara. Ya. Dan Indonesia bisa bertahan Mm-mm. menghadapi krisis. Ya. Nah, karena Pak Prabowo ini Heeh. paling disegani Disegani Pak dan ya. diperhitungkan di dunia Diperhitungkan. internasional. Oh, haleluya. Eh, makanya Mm-mm. akan terjadi Mm-mm. asing berusaha Mm-mm. untuk melakukan goncangan-goncangan, Menghambat Pak ya. menghambat selama pemerintahan Pak Prabowo. Oh. Nah, karena tahu Heeh. Heeh. Indonesia bisa bertahan Mm-mm. kalau Pak Prabowo tetap menjadi presiden. Dari presiden. Oh gitu Nah, Pak. makanya akan digoyang terus. Oh gitu ya ya. Asing akan goyang terus. Heeh. Heeh. Karena Jenderal Edi Wibowo almarhum Mm-mm. pernah memberitahu Mm-mm. pada waktu 2014 Mm-mm. asing berusaha dengan operasi intelijen Ya. untuk menghambat, menggagalkan Mm-mm. Prabowo jadi Ya. presiden di Oh ya. 2014. Heeh. Heeh. Karena waktu itu saya masih tugas. Mm-mm. Di situ laporan-laporan intelijen saya terima semua sebagian untuk dilaporkan untuk almarhum Ibu Negara Ani Yudhoyono. Ani Yudhoyono. Nah, setelah itu sebelum ke almarhum Ibu Ani Mm-mm. itu laporan ke saya Mm-mm. waktu itu operasi intelijen. Di Operasi situ intelijen. kelihatan sekali bahwa Mm-mm. asing berusaha menghambat supaya Pak Prabowo tidak jadi presiden Oh. di 2014. Oh. Dan asing itu saya tahu negara mana. Hmm. Dan itu bergerak Mm-mm. sistematik dan masif. Ya ya. Itu operasi intelijen di 2014 untuk menggagalkan Mm-mm. Pak Prabowo Mm-mm. jadi presiden. Hmm. Nah, dan setelah Prabowo jadi presiden, Ya. nah kalau saya perhatikan dari pengalaman saya Ya. bersama almarhum Edi Wibowo, Heeh. Jenderal Edi Wibowo di 2014 waktu saya mau resign purna tugas. Mm-mm. Nah, di situ saya ngelihat sendiri bagaimana asing masuk ke Indonesia. Mm-mm. Dan itu laporannya saya terima. Hmm. Nah, itu 2014. 2014. Dan mereka sudah bergerak secara sistematik. Hmm. Nah, saat ini Pak Prabowo jadi presiden, Heeh. ini kan digoyang. Goyang. Asing tidak ada yang menggoyang. Tapi ingat, Mm-mm. maka kita perlu doa untuk Pak Presiden, Betul Pak. Pak Prabowo, Betul Pak. supaya diberi hikmat, dijaga Tuhan, dan Men. dilindungi Tuhan. Betul. Nah,
Karena ingat, ini ada pergerakan-pergerakan, itu ada yang menggerakkan Ada yang secara menggerakkan ya. sistematik. Itu analisa saya. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena 2014, Mm-mm. waktu masih saya tugas, Ya. laporan-laporan itu saya terima. Ya, Pak. Dan waktu itu, Mm-mm. sebelum menghadap Ibu Negara, Mm-mm. Ibu almarhum Ani Yudhoyono, Ya. saya seleksi dulu, saya screening, dan saya lihat dokumennya. Hmm. Dan itu memang benar-benar asing bergerak. Asing bergerak. Sehingga kalah. Oh iya. Nah, itu di 2014. 2014. Nah, di 2025 ini, Ya. nah, saya lihat, ingat waktu 2014 itu. Mm-mm. Nah, kalau kita perhatiin, Mm-mm. selama berapa bulan setelah Pak Prabowo dilantik, Mm-mm. kan banyak sekali goncangan-goncangan. Mm-mm. Nah, tapi yang jelas kita berdoa untuk Pak Presiden Pak Prabowo diberi kekuatan Tuhan Amin. dan hikmat Tuhan untuk menghadapi persoalan masalah bangsa ini. Betul, betul, Pak. Apalagi sekarang ada namanya perang dagang. Ya. Nah, tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan tetap melindungi Pak Prabowo dan Tuhan melindungi Indonesia. Amin. Pasti dalam nama Yesus. Kita doa. Yes, betul, Pak. Karena nanti yang berat itu di 2025 ini di bulan 6 dan bulan 7. Bulan 6, bulan 7. Naik ke atas, goyangan demi goyangan. Oh. Goncangan demi goncangan. Mm-mm. Tapi ingat, Tuhan sayang, Tuhan cinta Yes. kepada Indonesia. Amin. Dan Tuhan pasti juga sayang dan melindungi Pak Prabowo Amin. Pasti, sebagai Pak. presiden. Amin. Amin. Jadi ini akan, karena hal ini kok saya lihat dari analisa saya, Mm-mm. ingat kejadian 2014. 2014 ya. Mm-mm. Ini kan cara geraknya kan Sama. udah kebaca. Kebaca, Pak ya. Mm-mm. Tapi saya percaya, nah Tuhan pasti lindungi Amin. dan Tuhan pasti amankan Indonesia. Amankan Indonesia ya. Apa yang terbaik? Pasti, Pak. Nah, gimana Abraham? Luar biasa, Pak Daud. Jadi 2014 itu Mm-mm. kebetulan yang terima laporan Ya, dan dokumennya itu saya. Pak Daud ya. Jadi saya tahu Oh, 2014 dan itu di Cikeas. di Cikeas. Baru setelah itu dokumen Mm-mm. diberikan sama Pak Kusnanto, Mm-mm. itu ajudan dari almarhum Jenderal Edi Wibowo, Mm-mm. untuk memberitahu laporan operasi intelijen. Mm-mm. Nah, baru setelah itu saya bersama almarhum Edi Wibowo ke Cikeas, karena rumahnya almarhum Edi Wibowo dengan Pak SBY kan dekat. Oh iya, Pak. Jadi saya jalan kaki bersama beliau, ditemanin ajudan juga namanya Parman, Parman. untuk menyerahkan dokumen ke Ibu Presiden. Ke Ibu Presiden ya. Nah, di situ Mm-mm. saya baru mengerti 2014 itu ada operasi intelijen Operasi intelijen ya, Pak. dari asing. Dari asing, dari pihak asing. Ya, karena yang terima dokumen saya. Hmm. Nah, dan sekarang kelihatan sekali goncangan-goncangan. Betul? Betul, Pak. Nah, tapi saya percaya Tuhan sayang, Tuhan lindungi, Tuhan amankan Indonesia. Indonesia. Betul, Pak Daud. Bagaimana?
Luar biasa Pak Daud. Mm-mm. Banyak hal yang selama ini Mm-mm. saya simpan. Ini hanya sebagian kecil. Mm-mm. Mm-mm. Tetapi saya tidak boleh memberitahu. Sekalipun saya sampai meninggal. Oh, Ada rahasia-rahasia tertentu rahasia yang negara tidak Pak ya? boleh saya beritahu. Rahasia negara ya? Dan saya disumpah untuk tidak boleh mengucapkan atau membocorkan. Hmm. Nah, tapi kalau yang 2014, nah saya hanya kasih tahu karena itu tidak terlalu penting sekali. Mm-mm. Kedua, waktunya udah berlalu. Waktunya sudah berlalu. Nah, tapi dari analisa sekarang ini, Ya Pak. goyangan-goncangan ini langsung saya ingat Mm-mm. kejadian 2014. Hmm. Bagaimana saya lupa Abraham Ya. yang terima dokumennya saya. Hah? Heeh. Karena setelah saya terima, Heeh. baru diserahkan ke Kusnanto, Kusnanto. ajudan dari almarhum Edi Wibowo. Heeh. Nah, dia dari PNS, Heeh. dilatih secara khusus, Hmm. dan dia tugasnya di PNS Kopassus. Kopassus. Istrinya pun juga PNS. Istrinya PNS Pak ya? Nah, dan dokumen itu dibawa. Jadi saya bawa dokumen itu Mm-mm. sama Parman, Mm-mm. sama almarhum Edi Wibowo Mm-mm. di Cikias untuk diserahkan kepada Ibu Presiden. Ibu Presiden. Nah, dari situ Mm-mm. saya dikasih pesan sama Jenderal Edi Wibowo, Ya. Daud, karena Edi Wibowo ini Mm-mm. sangat menghormati dan loyal Ya dan Pak. setia Mm-mm. kepada negara Ya. dan juga kepada Pak Prabowo. Oh. Dia selalu berkata, Pak Prabowo itu adalah seorang kesatria, Heeh. prajurit sejati, Prajurit komando. sejati. Nah, Komando. waktu itu dia pesan sama saya Ya Pak. untuk saya merapat Mm-mm. untuk masuk satu tim, Hmm. itu 2014, Mm-mm. untuk satu jalur. Suatu jalur. Tidak boleh kemana-mana, Oh ya. tidak boleh ke Safri Syafudin, Oh. tidak boleh ke yang lain, Mm-mm. hanya ada satu tok jalurnya. Mm-mm. Itu perintah Almarhum Edi Wibowo, Mm-mm. yaitu ke Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Mm-mm. Suruh fokus hanya satu tok, untuk menjadi jembatan antara Cikias Mm-mm. dan Pak Prabowo. Oke. Nah, itu tugas saya, satu titik, satu orang Mm-mm. menjadi satu tim dan merapat. Mm. Itu 2014. 2014. Dan saya tidak kemana-mana. Ya. Kalau di Partai Gerindra ada banyak tokoh, Ya. saya tidak ke sana. Saya hanya satu aja, seperti yang ditugaskan kepada saya, Setia Pak ya. yaitu masuk tim ke Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Leni Satu Keru. titik. Satu titik. Dan apa yang terjadi? Mm-mm. Walaupun saya resign, Mm-mm. tetap komunikasi, tetap bekerja sama dengan Mayor Jenderal Gleni Kerupan, Mm-mm. sampai Pak Prabowo jadi presiden. Hmm. Dan sehingga pada waktu 2024, Heeh. kan saya yang menghubungi Mas Ibas Edi Baskoro, Heeh. untuk waktu itu kan Mas AHY Mm-mm. keluar dari Anies Hmm. dan Pak Anies. Nah, waktu itu saya berkata kepada Mas Ibas, karena saya kan yang ditugaskan almarhum Ibu Ani Yudhoyono Mm-mm. untuk menjadi jembatan ke kubu Pak Prabowo Mm-mm. dengan satu titik Gleni Kerupan. Mm-mm. Nah, waktu itu
berkata sama Mas Ibas supaya bergabung dengan Gerindra karena Pak Prabowo pasti menang. Karena saya mendapat penglihatan tahun 96-97. Ya. Dan apa yang terjadi? Mas Ibas langsung tindak lanjutin untuk memberitahu ke Pak SBY. Ya. Nah, karena kan walaupun bagaimanapun saya pengawal dari almarhum Ibu ibunya. Ani. Ya. Dan apa yang terjadi? Langsung Gleni Kerupan bergerak bicara kepada Pak Prabowo. Jadi yang menyatukan Cikias dan Gerindra, AHY Demokrat dengan Gerindra itu adalah kerja tim Mayor Jenderal Gleni Kerupan. No. Didukung oleh Itu Pak Daud juga, Pak. kalau saya kan hanya penggembira. Hanya apa, Ibrahim? Penggembira. Nah, dan waktu itu hanya membicarakan koalisi. Saya sama Gleni, sama Mas Ibas, tahu enggak berapa lama? Berapa 3 lama? hari. 3 hari. Setelah itu realisasi tepat 1 minggu. Selesai. Selesai. Nah, tapi saya beritahu sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan untuk pesan untuk ke Pak Prabowo, Pak Presiden. Saya selalu berkata sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan, tolong perhatikan Mas AHY. Ya. Kenapa? Karena saya mendapat pesan dari almarhum Ibu Ani untuk menjaga, mengawal dengan hidup saya dan nyawa saya untuk 2 putranya, yaitu Mas AHY dan Mas Ibas. Mas Ibas. Nah, Sampai Mas sekarang, Ibas sampai sekarang. sampai Pak. sekarang. Mas Ibas kemarin ke Solo ya ketemu saya juga. Karena kalau saya anaknya Pak SBY, Mas AHY dan Mas Ibas itu betul-betul dididik dengan baik sama orang tuanya, yaitu Pak SBY dan Ibu Ani. Makanya Mas AHY itu sama Mas Ibas itu orangnya sopan, krama, tidak arogan. Kenapa? Kenapa tidak arogan? Karena yang mendidik dengan cara yang benar. Didik dengan cara yang benar, Pak ya. Makanya saya beritahu nanti AHY jadi wapres. Wah, kapan Pak? Nah, pokoknya saya beritahu sekarang dulu kan. Di masa depan. Nah, ya karena walaupun bagaimanapun anak saya sekolah dulu dibantu sama beliau. Oh, anak almarhum. Iya, almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Oh iya. Jadi walaupun bagaimanapun saya masih ingat budi baiknya beliau. Betul, Pak Daud. Makanya sampai sekarang pun saya tetap komunikasi dengan Mas Ibas Edi Baskoro. Iya. Luar biasa. Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Oke, tanya jawab sekarang. Oke, sekarang Matthew dari Bandung. Silahkan Matthew. Selamat malam, Pastor. Iya, gimana? Pak Daud, ini anak saya ini 2 bulan terakhir ini agak aneh perilakunya. Kalau dulu kan stabil, pendiam, sekarang agak gelisah dan kalau malam dini hari suka keluar, Pak Daud. Ini ada gangguan roh jahat. Ada gangguan roh jahat. Angkat tangan doa ya. Angkat tangan dua-duanya. Ini sering gelisah dia. Tidak betah di rumah. Ikuti doa darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan jimat. Hancurkan jimat. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus.
demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh roh-roh jahat, kutub, roh-roh kutub, roh-roh gelap, roh-roh gelap, keluar keluar demi nama Yesus. demi nama Yesus. Darah Yesus Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Amin. Amin. Doa itu selama sebulan. Darah Oke. Yesus. Berapa kali sih? Lanjut Oke, 1 selanjutnya bulan. Siska Bekasi. Silahkan Bu Siska. Buka unmute-nya. Ya, silahkan Bu, langsung bertanya sama Pak Daud. Ya, ini Siska Pak Daud, adik saya. Sebulan yang lalu dia sempat pingsan, tapi pingsannya aneh Pak Daud. Jadi sebelum pingsan dia sempat kayak ada yang kosong gitu, matanya kosong, pandangannya kosong. Terus habis itu tiba-tiba ketika sebelum pingsan dia teriak dulu gitu, teriak terus pingsan. Kira-kira kenapa ya Pak? Ini bukan masalah setan. Ini hanya masalah psikis, kejiwaan. Atau saraf. Oh, Saraf. Yang jelas bukan setan. masalah kejiwaan, Bu. Nah, Berarti ke dokter psikis. kejiwaan, Pak ya. Ya, psikis, saraf aja. Hmm. Oke. Saraf. Yang penting bukan setan. Iya, aman. Angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Hancurkan mata. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutub. Hancurkan kutub. Darah Yesus Darah hancurkan Yesus mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus Darah Yesus bebaskan. bebaskan. Demi nama Yesus Demi nama roh-roh Yesus jahat keluar. roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Sanjaya dari Jakarta, Sanjaya Jim. Silakan Pak. Oh, ini di rumah sakit Pak Daud. Silakan dibuka ya unmute-nya. Iya, Oke, mana Bu? iya. Ini papa saya sakit limfoma. Kemarin malam dia mimpi 3 kali. Dalam 3 mimpinya itu dia berantem dengan kuasa kegelapan. Dia menang, tapi hari ini dia bilang dia lemes sekali. Boleh tolong didoakan untuk keselamatan, Kita doa ya. kesembuhan dalam Kita Yesus doa ya. ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Oke, Rio Bandung, silakan Rio dari Bandung. Iya, mau tanya dong, Pastor, Pak Pendeta, apakah sakitnya ini ada serangan dari kuasa kegelapan karena mendadak dan cepat sekali? Mau Ini tanya, bebas, yang penting. Udah ada setannya, udah ada. Sudah lepas Kenapa? Bu setannya Bu. Udah bebas, udah ada setannya. sudah bebas? Ya, oke. Kalau Lanjut. tes Oke. Silakan Rio Bandung. Halo, Pastor, dia ada mantra-mantra jampe-jampe yang masih nyangkut nggak? Soalnya ini naik turun terus nih, Pastor. Sudah bebas itu. Udah Sama. bebas. Oke, terima kasih banyak. Tapi doa terus darah Yesus selama 1 minggu ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, doanya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Sekarang ke Rio yang ada di Bandung. Silakan Rio. Pak, maaf Pak, aku boleh cerita mimpi, mau tolong minta diluruskan. Aku pernah mimpi atau penglihatan gitu dalam satu malam 2 kali di jam 1 dan jam 4. Segera mimpi apa coba? Cepat. Angkat aja. Mimpinya melihat seperti ada pulau-pulau gitu, pulau-pulau. Terus aku disuruh pergi ke tempat itu. Tapi tempatnya itu kayak ada kampung, desa, dan ada monumen segitiga gitu. Terus di jam 4 paginya aku mimpi lagi ya naik helikopter terus melihat ada 1-2 gunung terus disebutkan nama raja-raja kayak dalam peta. Oh, berarti itu berhubungan dengan roh leluhur berarti. Terus pas bangunnya itu aku dikasih tahu nama Udayana. Ya, kita doa ya untuk patahkan kutuk leluhur berarti. Angkat tangan. Doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan.
Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, Darah Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Amin. Yesus. Lanjut. Keluar. Oke, yang terakhir Ella dari Singapura, silakan Ella. Halo, selamat malam, Pastor Pendeta Daud Tony. Saya mau bertanya, apakah di hidup saya ada keturunan? Terima kasih. Udah bebas ini, dulu ada. Amin. Terima kasih. Yang katanya, darah Iya. Yesus bebaskan, Dan darah Yesus melalui lindungi. bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Daud. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony. Dan juga saya ucapkan tentunya terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung ke channel Kristen Koinspiratif, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Nah, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi, yang ada di Yohanes 20 ayat 18 yang berbunyi, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang arti adalah ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia selalu hadir untuk kita temukan sehingga kita mampu mengenal Dia dengan benar. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja saya undur pamit. Saya ucapkan terima kasih. Shalom and God bless. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah!